Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi terkait informasi P3K Guru dan ilmu tentang komputer ya, tips dan triksnya tentunya. Tapi untuk saat ini kami fokus dulu untuk membahas P3K Guru 2022, dan kedepannya juga kami akan mencoba membahas tips dan triks ya terkait website, komputer, laptop dan sebagainya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Jadi di sini Bapak Ibu, kami akan menyampaikan informasi terkait kabar penting ya untuk P2, P3 dan P1 yang turun status, lolos P3K 2022, penentu adalah nilai terbaik, nilai tertinggi, gambaran penilaian dan kompetensi. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa salah satu yang menjadi penentu Bapak Ibu ya yang ikut di seleksi observasi P3K Guru di tahun 2022 itu adalah nilai dari hasil penilaian oleh kepala sekolah, pengawas dan tentunya juga oleh guru senior. Namun di sini sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini sebelum kita lanjut, admin ingin menyampaikan sebuah informasi penting dari BKN ya untuk seluruh pelamar P3K di tahun 2022 ini terkait e-materai. Jadi untuk sementara ya, fitur stamping di SSCISN telah dinonaktifkan. Jadi secara otomatis penggunaan e-materai itu tidak wajib. Dapat menggunakan materai tempel yang berlaku untuk satu dokumen masing-masing ya, masing-masing dokumen. Jadi fitur stamping yang ada di SSCISN itu sudah dihilangkan Bapak Ibu ya. Dalam hal ini dinonaktifkan karena ada kesalahan teknis di Perum Peruri sehingga menyebabkan penggunaan e-materai itu tidak optimal. Sebagai gantinya, sekarang kita sudah bisa menggunakan materai tempel yang masih berlaku ya. Tentunya untuk satu dokumen, masing-masing dokumen seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, ini adalah merupakan informasi resmi dari BKN bahwa penggunaan e-materai itu tidak wajib dalam proses seleksi P3K Guru di tahun 2022 tentunya. Ini tentunya menjadi kabar gembira bagi rekan-rekan yang ikut seleksi P3K yang kesulitan dalam mengakses e-materai. Sekarang sudah bisa menggunakan kembali materai tempel yang berlaku untuk satu dokumen. Nah, ini adalah informasi tambahan Bapak Ibu ya, informasi penting juga sehingga kami selipkan di video utama kita pada hari ini. Baik, kita langsung saja ya to the point ke informasi resminya. Di sini Bapak Ibu perlu kembali harus mengetahui bahwasanya ketika Bapak Ibu kemarin ya mendapatkan notif ya, mohon maaf formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini, maka itu adalah menjadi salah satu penyebabnya adalah memang Pemdanya tidak dibuka formasi. Kemudian formasi di instansi sudah diisi oleh P1. Kemudian kemungkinannya yaitu tidak sama dengan ijazah yang dimiliki dengan tugas yang dia punya. Nah, itu adalah penyebab sehingga Bapak Ibu mendapatkan notifikasi seperti ini yang secara otomatis Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan pendaftaran ya. Solusinya adalah Bapak Ibu akan dimasukkan ke dalam daftar tunggu oleh Kemendikbud, dimasukkan dalam waiting list untuk penuntasan di seleksi P3K Guru di tahun berikutnya. Intinya status P1 Bapak Ibu, nilai P1 Bapak Ibu tetap bisa dipergunakan di seleksi berikutnya. Itu yang wajib dan harus diketahui oleh rekan-rekan guru sekalian. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu perlu pahami bahwasanya untuk seleksi observasi Bapak Ibu perlu menyiapkan juga dokumen pendukung ya bagi pelamar status P2 dan P3. Di sini dikatakan siap-siap observasi, jangan lupa lengkapi dokumen pendukung bagi status P2 dan P3. Kalau dikatakan dokumen pendukung, admin berikan sedikit bocoran termasuk perangkat pembelajaran Bapak Ibu ya. Bapak Ibu siapkan saja perangkat pembelajaran seperti RPP, program semester, program tahunan, buku agenda ya, kemudian program tahunan ya, KKM, karena nantinya
siapa tahu ya, admin tidak menjamin juga, siapa tahu nanti dicari oleh tim penilai seperti itu ya. Nah, itu dokumen pendukung untuk status P2 dan P3, termasuk juga P1 yang turun status seperti itu. Bapak Ibu perlu pahami bahwa untuk seleksi observasi, kalau kita berdasarkan jadwal resmi dari BKN itu dimulai tanggal 27 November sampai tanggal 3 Desember 2022. Kalaupun misalkan molor atau bagaimana, yang jelasnya kita berpatokan dulu di jadwal resminya BKN ya. Jadwal resminya BKN seperti itu ya. Jadi siapkan saja dokumen pendukung seperti yang kami katakan tadi. Siapa tahu dicari, kalaupun misalnya tidak dicari mudah-mudahan, tapi kalau dicari ya siapkan saja Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu perlu pahami bahwasanya untuk alur alur seleksi P3K Guru 2022 khusus pelamar P2 dan P3 yang diikuti oleh THK 2 dan guru honorer di sekolah negeri terdata di Dapodik ya, masa kerja minimal 3 tahun. Bapak Ibu perlunya pahami bahwa Bapak Ibu tentunya sudah menyelesaikan di bagian sini, pengumuman seleksi administrasi. Nah, misalkan nantinya masa sangga sudah selesai dan pengumuman pasca sangga juga sudah selesai, maka Bapak Ibu siap-siap di sini pengumuman seleksi kompetensi tanggal 27 November tahun 2022. Jadi pengumuman seleksi kompetensi tanggal 27 November 2022, dan Bapak Ibu yang ketika selesai seleksi observasi kemudian mendapatkan nilai tertinggi, maka secara otomatis Bapak Ibu itu akan lulus di sekolah induk selama ada kebutuhan. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa salah satu penentu kelulusan di seleksi observasi adalah nilai terbaik dan nilai tertinggi Bapak Ibu ya, berdasarkan hasil penilaian observasi atau penilaian kesesuaian tentunya. Itu yang harus Bapak Ibu mengerti dan Bapak Ibu pahami ya, terkait dengan informasi ini. Nah, di sini juga dikatakan untuk pelaksana seleksi kompetensi pelamar P2 dan pelamar P3 itu tentunya melibatkan beberapa pihak, termasuk dari Kemenpan RB juga, Kemendikbud, BKN ya, kepala daerah, BKD, BKPSD, kepala dinas, anggota kepala daerah seperti itu. Jadi nantinya itu akan ada koordinasi dengan Pansel Kemendikbud, menetapkan kepanitiaan di daerah, mengumumkan pelamaran ini untuk Panselda ya, panitia seleksi daerah, kemudian nantinya akan menetapkan tim penilai seleksi kompetensi, kemudian menetapkan satu lokasi sebagai tempat penilaian, kemudian keenam menyiapkan sarana pelaksana seleksi, kemudian ketujuh melaksanakan seleksi kompetensi, kedelapan mengumumkan hasil seleksi kompetensi, sembilan memberikan tanggapan atas pengajuan sanggahan hasil seleksi kompetensi, kemudian ke-10 menyampaikan hasil seleksi kompetensi kepada Pansel Kemendikbudristek melalui aplikasi penilaian, dan yang ke-11 itu adalah memproses pengangkatan P3K yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi. Ini adalah 11 tugas dari Panselda atau panitia seleksi daerah untuk pelamar prioritas 2, pelamar prioritas 3, dan juga termasuk P1 yang turun status seperti itu. Kemudian terkait dengan tim poin penilaian, Bapak Ibu perlu pahami bahwa di sini nantinya itu akan ada kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian, yang mana yang akan dinilai di situ mulai dari orientasi pelayanan, komitmen, kerjasama, dan kepemimpinan. Nantinya itu tim penilai itu akan melakukan penilaian dengan mempertimbangkan 4 aspek yang kami sebutkan, mulai dari bagaimana tingkat orientasi pelayanan Bapak Ibu, bagaimana komitmen Bapak Ibu di sekolah, bagaimana kerjasama Bapak Ibu dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain, dan bagaimana kepemimpinan Bapak Ibu di sekolah ya, tentunya bagaimana Bapak Ibu mengajar di kelas atau bagi seperti itu. Nantinya itu setelah dinilai berdasarkan 4 aspek tersebut, nantinya itu hasil akhir tim penilai akan ada yang namanya persentase persetujuan, yang mana skor kinerja 1 itu 60%, yang kedua komitmen itu 70%, kemudian ketiga itu kerjasama itu adalah 80%, 4 itu adalah 90%. Nah, nantinya itu butuh juga kemungkinan juga akan diminta yang namanya portofolio guru. Ini dikatakan dokumen pendukung. Jadi Bapak Ibu siapkan saja ya dokumen-dokumen pendukung itu, seperti perangkat pembelajaran ya, siapa tahu nanti dicari ya. Karena kalau di file resmi ini di situ dikatakan verifikator 5 hari ya, hari ketiga dan hari ketujuh itu tentunya ada portofolio guru ya, tim penilai, kepala sekolah, guru senior pengawas sekolah 2 hari ya. Nah, seperti itu.
Jadi portofolio guru itu diperlukan, termasuk juga perangkat pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi di sini yang terakhir ya, bahwasanya untuk indikator kompetensi guru itu ada beberapa ya: kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. Jadi tim observer untuk kompetensi guru itu sudah dikaitkan dengan Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 dan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Jadi ada 4 ya untuk kompetensi guru. Yang pertama kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, profesional, sosial ya, dan total nilai tertinggi untuk kompetensi guru itu adalah 27. Jika Bapak Ibu mendapatkan nilai 27, maka secara otomatis Bapak Ibu mendapatkan nilai 100% untuk kompetensi guru pastinya ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Di sini sudah dikatakan bahwasanya untuk latar belakang atau background check itu dinilai oleh Dinas Pendidikan BKPSDM. Untuk kompetensi 40% itu dinilai kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah yang sudah ditugaskan. Kinerja itu pelamar akan dinilai kinerjanya di sekolah induknya oleh kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah yang ditugaskan. Nantinya itu hasil penilaian kinerja kemudian akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM berdasarkan portofolio guru dengan skala 60% sampai 100%. Jadi nantinya seluruh hasil penilaian dari kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah itu kemudian akan diverifikasi ulang tentunya oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM, dan berdasarkan portofolio guru ya, berdasarkan portofolio guru dengan skala. Jadi ada skalanya, yaitu mulai dari skala 60% sampai dengan skala 100%. Seperti itu ya. Seperti itu informasinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.